Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu pengusaha pasar ya, pengusaha pasar tradisional. Hari ini senang sekali saya diberi kesempatan untuk bisa sharing bareng-bareng terkait bagaimana sih tips atau menghadapi keadaan stres terutama di masa pandemi begitu ya. Nah, sebelumnya saya akan share em, slide-nya, semoga terlihat Bapak Ibu. Kalau ngomongin tentang profesi Bapak Ibu saat ini gitu ya, terkait dengan pasar, pasti pandemi adalah suatu momen yang sangat punya impact gitu ya. Kita tidak munafik bahwa dengan adanya pandemi ini banyak sekali kegiatan tatap muka, terutama jual beli yang menjadi terhambat begitu, dan akhirnya kondisi seperti ini memungkinkan munculnya stres. Nah, apa saja sih stres yang terjadi di masa pandemi saat ini? Mungkin tidak hanya terkait dengan interaksi yang terbatas atau mungkin terkait dengan jumlah angka COVID yang semakin tinggi, tapi juga bagaimana itu akan berpengaruh pada pendapatan kita per hari. Biasanya pasar ramai, tapi sekarang karena mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID sehingga kondisi pasar tidak seramai biasanya. Ya, seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa di masa pandemi ini memungkinkan Bapak Ibu pelaku pasar begitu ya mengalami adanya pengurangan eh, pendapatan gitu. Biasanya mungkin sehari-harinya ramai pasar setiap pagi, tapi sekarang mulai tidak. Atau bisa jadi em, jumlah orang yang masuk ke pasar juga dibatasi sehingga hal ini juga menimbulkan daya beli juga menjadi berkurang. Kemudian ada aturan-aturan jam yang dulu biasanya di pasar bisa sampai jam lebih gitu, sekarang hanya sampai jam 9.10 misalnya. Atau aturan yang lebih besar misalnya mendadak ada PPKM darurat, mendadak pasar ditutup dan sebagainya. Nah, hal itu yang kurang lebih bisa menimbulkan sebuah masalah gitu ya, tidak hanya terkait dengan kesehatan, tidak hanya terkait dengan kecemasan akan takutnya ada virus yang terpapar oleh kita, tapi juga terkait dengan daya beli yang menurun, yang pasti akan berdampak ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kondisi ini juga berbanding lurus gitu ya dengan biaya hidup yang juga tidak berkurang gitu. Biasanya kan kalau misalnya pendapatan berkurang tapi biaya hidup juga juga mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi begitu, akan sedikit tidak terlalu menimbulkan stres. Tapi karena saat ini kondisinya mungkin selain daya belinya berkurang, kemudian biaya kebutuhannya terus meningkat, selalu ada hal kebutuhan yang harus dilakukan gitu ya, yang harus dipenuhi begitu. Kemudian juga terkait juga dengan kesehatan gitu ya, ketika kita harus menjaga kesehatan dengan menambah suplemen-suplemen makanan misalnya, hal itu kan juga menambah kebutuhan kita. Nah, kondisi stres ini yang menimbulkan banyaknya permasalahan yang harus kita tanggung di era pandemi ini. Mungkin tidak hanya Bapak Ibu yang bekerja di pasar begitu ya, tapi Bapak Ibu yang bekerja di pasar saya yakin sangat berdampak pada era pandemi ini dan sangat rentan terhadap kondisi stres. Lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres itu sendiri? Secara garis besar saya akan jelaskan lebih sederhana ya. Bapak Ibu, kurang lebih apa sih yang bisa dilakukan agar aplikatif, semoga bisa diterima. Yang pertama adalah bagaimana kita gitu ya bisa menerima adanya keadaan COVID ini. Sebelum kita bisa menerima keadaan COVID ini, tentunya yang akan muncul di pikiran kita adalah keluhan. Ketika kita terus mengeluh, ketika kita terus untuk berpikir bahwa kenapa ini harus terjadi dan sebagainya, semakin kita tidak menerima keadaan, semakin kita mengeluh, semakin kita akan sulit untuk mengatasi stres kita. Kenapa? Karena kondisi stres ini butuh diatasi dalam kondisi yang tenang atau dalam kondisi yang tidak emosional. Kalau secara teoritis di ilmu kami namanya adalah problem focus
coping stress gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi kondisi stres, yang paling efektif adalah ketika kita bisa berpikir dengan jernih dalam menghadapi stres itu. Nah, untuk bisa berpikir dengan jernih, keadaan menerima kondisi di mana kita menerima keadaan adalah sesuatu yang cukup penting juga. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menimbulkan rasa optimis dalam diri kita agar kita bisa tetap menyambung hidup gitu ya. Di sini saya tulis bagaimana kita tetap berjualan dengan lebih cerdas. Kenapa saya katakan lebih cerdas? Karena ketika kita memaksakan keadaan ini sama seperti keadaan sebelum pandemi, itu akan lebih sulit biasanya, ya. Jadi memang harus ada sesuatu yang kita ubah di mana kita beradaptasi di sana. Misalnya contohnya kulaannya tidak sebanyak dulu tapi kita ganti dengan hal lain untuk kita jual, misalnya ke tetangga, ke ibu-ibu arisan misalnya, atau ke hal-hal lain gitu contohnya. Atau misalnya kita menambah supply bahan yang memang dibutuhkan di era pandemi dan mengurangi yang tidak terlalu menjadi daya beli di era pandemi gitu misalnya. Itu bisa dilakukan. Kenapa hal itu perlu? Kenapa saya perlu mengatakan bahwa kita butuh lebih cerdas lagi? Karena kita tidak bisa memaksakan bahwa kondisi masyarakat saat ini juga semuanya serba sulit. Keadaan masyarakat juga mengalami perubahan, sehingga ketika kita memaksakan berjualan dengan cara yang lama, dengan asumsi yang lama itu efektif, dan kita menerima keadaan atau kita menghadapi keadaan yang tidak efektif, atau misalnya ternyata sudah tidak bisa dilakukan di era pandemi, otomatis yang akan kita terimakan kebanyakan kerugian terus-menerus. Nah, kondisi ini juga bisa menimbulkan stres. Nah, oleh sebab itu ada baiknya kita mulai berpikir untuk bagaimana sih berjualan dengan cerdas sembari terus bersemangat untuk menghadapi di era ini. Jadi bukan hanya berjualan yang sama seperti sebelumnya, memang harus ada yang sudah dirubah dan kita lakukan perubahannya, gitu ya. Nah, saya yakin bahwa di kegiatan Sepasar ID ini juga pasti akan mengajarkan Bapak Ibu untuk bisa berevolusi atau bisa beradaptasi dengan keadaan kondisi pandemi saat ini, sehingga akan memunculkan bagaimana cara-cara baru untuk berjualan yang lebih cerdas menghadapi era pandemi saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang sering saya sampaikan tadi bahwa ketika kita tidak munafik ya dalam keadaan ini, pasti akan ada beberapa hal yang membuat kita mengeluh dan itu wajar. Begitu, tapi ada baiknya kita mulai tutup itu dengan cara bagaimana kita mengingat atau menghitung berkah yang kita terima setiap hari. Berkah itu terkadang bukan sesuatu yang besar banget. Kadang-kadang misalnya kita lagi pengen minum teh hangat, kemudian tiba-tiba tetangga memberikan kita teh hangat. Teh hangat mungkin sesuatu yang tidak terlalu besar nilainya dibandingkan kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Tapi dengan kita mendapatkan apa yang sebenarnya sedang kita inginkan atau yang sedang kita butuhkan saat ini, itu menjadi sesuatu yang perlu kita untuk syukuri. Artinya bersyukur misalnya karena kita diberi kesehatan saat ini di tengah banyaknya orang yang sudah terpapar COVID misalnya. Itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat kita menjadi lebih positif dan meminimalisir kemungkinan kita mengeluh. Kenapa? Karena di era saat ini sangat wajar ketika kita mengeluh, sangat wajar ketika ada keluhan. Oleh sebab itu perlu ditutup dengan bagaimana kita menghitung berkah di setiap harinya. Seperti yang saya sampaikan, ketika kita berusaha menghitung berkah, akan ada sebuah keadaan di mana kita acceptance, kita menerima keadaan ini, sehingga pada akhirnya kita bisa berpikir jernih untuk menemukan solusi dalam menghadapi kondisi-kondisi yang sulit saat ini. Kalau kita masih ngeluh, kalau Bapak Ibu mungkin masih berpikir tentang kenapa pandemi ini nggak berakhir dan sebagainya, otomatis yang terjadi adalah kondisi emosi. Nah, kondisi emosi menyebabkan Bapak Ibu jadi tidak bisa mengikuti misalnya kuliah atau misalnya pelajaran atau video ajar yang diberikan Sepasar ID, padahal mungkin videonya itu terkait bagaimana memberikan tips kepada Bapak Ibu agar bisa berjualan dengan cerdas misalnya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya,
Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan bahwa ketika di era ini untuk mempercepat keadaan kembali dengan normal, ada satu hal yang butuh kita lakukan adalah mendukung program pemerintah. Bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan saat berjualan di pasar, dan juga tidak lupa untuk kita melakukan vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena bisa jadi ketika kita mulai dari diri kita sendiri melakukan ini akan mempercepat di mana angka COVID ini menurun. Ketika angkanya menurun, otomatis penjualan Bapak Ibu juga akan bisa kembali lebih normal. Skill yang Bapak Ibu terima misalnya terkait dengan menghadapi masa pandemi ini, trik berjualan yang lebih online misalnya dan sebagainya, tetap bisa dipakai gitu ya setelah pandemi. Artinya sebenarnya ketika keadaan pandemi pun sudah berubah pun, skill itu tetap terpakai, sehingga tidak ada salahnya ketika kita tetap belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu, kita dukung program pemerintah dengan melakukan vaksin. Ya, terakhir ini merupakan salah satu sarana yang sering dipakai gitu ya untuk menenangkan diri, yaitu adalah dengan meditasi kalau bahasa secara teoritis ya. Tapi sebenarnya aplikasinya ini terkait dengan zikir Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu beragama Islam, zikir menjadi salah satu metode yang cukup efektif untuk menenangkan diri. Mbak, kalau misalnya saya jarang untuk melakukan zikir atau nggak telaten untuk melakukan zikir, itu harus bagaimana gitu? Bisa dilakukan dengan olah nafas. Ya, olah nafas tuh bisa membantu Bapak Ibu untuk menenangkan diri sembari kita berdoa kepada Sang Pencipta. Apakah harus zikir atau tidak tergantung keyakinan dan tergantung kebiasaan. Tapi memulai dengan latihan olah nafas dan berdoa misalnya sebelum tidur dan sebagainya bisa menjadi salah satu cara untuk membuat kita lebih tenang. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah mendengarkan, sampun rawuh, sampun mendengarkan saya. Ya, menutup dari video kali ini, saya akan memberikan sebuah statement gitu ya, sebuah kata-kata yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, yaitu urip semeleh lan rimo ing pandum gitu nggih. Jadi hidup ini kita perlu lakukan dengan berserah diri dan bersyukur menerima pemberian Tuhan dengan hati yang ikhlas, karena dengan demikian kita bisa lebih berpikir jernih untuk menghadapi apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita rimo ing pandum, mungkin kita akan terus mengeluh dan membuat kita menjadi tidak bisa menerima dengan hati yang ikhlas, atau membuat kita menjadi lebih banyak mengeluh, kemudian lebih emosional, jadinya nggak kepikiran, boten kepikiran apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi-kondisi sulit di era pandemi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.